Be smart with Creative TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Ustadz dapat berjumpa dengan kalian semua, anak-anakku kelas 2 yang sangat Ustadz sayangi. Mungkin ini pertama kali kalian bertemu dengan Ustadz juga mungkin pertama kali bertemu dengan kalian. Perkenalkan, nama Ustadz Zilal. Kalian bisa panggil Ustadz Zilal. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa secara langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik. Allah kasih kalian kesehatan, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada salah satu nikmat yang sering manusia lupakan, yaitu adalah nikmat sehat. Orang baru merasa sehat ketika dia sakit. Nah, maka ketika kita semua sedang diberi kesehatan oleh Allah seperti ini, maka kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ada dua. Yang pertama adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ini. Kita tidak akan bisa belajar, kita tidak akan bisa membantu orang tua, kita tidak akan bisa berbuat baik kalau kita sakit. Maka ketika kita sedang dalam kondisi sehat seperti ini, maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Hari ini kita akan belajar tentang adab bertetangga. Apa itu adab bertetangga? Apa itu adab? Dan siapa yang disebut dengan tetangga? Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsinu ila jarihi. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Nah, apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa Allah memerintah kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ingat, Allah memerintah, bukan mengajak. Apa jadinya kalau Allah memerintah? Kita harus lakukan, kita harus laksanakan, tidak boleh tawar-menawar. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik. Nah, artinya ini harus dilakukan. Adab itu tata krama, sopan santun. Jadi tadi kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus mempunyai sopan santun, harus mempunyai tata krama kepada tetangganya. Nah, dan siapa itu tetangga ya Ustadz? Nah, tetangga itu bukan hanya orang yang tinggal di depan rumah kita, bukan hanya orang yang tinggal di samping kanan kita, di samping kiri kita, dan di belakang kita, tidak. Tetapi 40 rumah yang ada di depan kita, 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri kita, dan 40 rumah di belakang rumah kita, semuanya adalah tetangga. Banyak sekali Ustadz. Justru baik. Kenapa baik? Semakin banyak tetangga, maka semakin banyak kesempatan kita untuk berbuat baik. Karena pilihannya banyak. Besok ke tetangga depan rumah, besoknya lagi samping kanan, besoknya lagi sebelah kiri, besoknya belakang, besoknya lagi 5 rumah di depan kita, besoknya lagi 3 rumah di samping kanan kita. Nah, maka gunakanlah kesempatan ini dengan baik untuk mencapai derajat sebagai seorang mukmin, orang yang beriman.
Ada 7 cara kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama adalah santun. Bagaimana cara kita santun? Rumusnya 3S. Senyum, sapa, dan salam. Apa? Senyum, sapa, salam. Kita sedang lewat, Ahmad sedang duduk, ucapkan salam, kasih senyum, disapa. Atau Ahmad sedang lewat, kita sedang duduk, kasih senyum, sapa, dan salam. Salam yang terbaik yaitu Assalamualaikum. Jadi misal Sulaiman lewat, Assalamualaikum Sulaiman. Nah, kita sedang lewat, Aisyah sedang duduk, Assalamualaikum Aisyah. Nah, itu cara paling mudah untuk berbuat baik kepada tetangga. 3S, senyum, sapa, salam. Dan yang kedua adalah memberi makan kepada tetangga. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa bukan seorang mukmin yang apabila ia kenyang, tetapi tetangganya kelaparan. Maka pastikan ketika kita kenyang, ketika kita sudah makan, apalagi bahan makanan di rumah banyak, kulkas isinya full, nah, maka bagi kepada tetangga untuk menjadi seorang mukmin yang baik. Kita sudah sholat, kita sudah ngaji, kita sudah puasa, tetapi kita membiarkan tetangga kita kelaparan sementara kita kenyang dan bahan makanan banyak, maka kata Rasulullah itu bukan seorang mukmin, belum menjadi mukmin yang sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah utamakan tetangga yang paling dekat. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau sedang memasak sayuran, maka perbanyaklah kuahnya. Apa maksudnya dari perbanyak kuah di sini? Agar bisa dibagi. Nah, baginya ke siapa Ustadz? Tetangga kita banyak. Maka bagikanlah kepada yang terdekat. Misalkan rumah yang terdekat dengan kita itu ada 2. Nah, kita mempunyai bahan makanan banyak. Misalkan di rumah kita ada 3 orang. Nah, maka masak untuk 5 orang, masak 5 piring, 3 piring untuk keluarga kita dan 2 piring untuk dibagikan kepada tetangga terdekat. Misal hari ini kepada Ahmad dan Aisyah, besoknya lagi kita masih punya bahan makanan, nah, kepada Sulaiman, besoknya lagi kepada Khadijah. Nah, itu adalah perintah Rasulullah untuk memberikan makan. Diutamakan kepada siapa? Diutamakan kepada yang paling dekat. Dan yang keempat adalah tidak mengganggu tetangga. Nah, ini harus hati-hati. Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengganggu tetangga. Kita menyetel musik keras-keras misalkan. Kita sedang ngobrol dengan adik, kita sedang ngobrol dengan kakak, ketawanya keras, teriak-teriak, main game volumenya dibesarkan, atau kita sedang maku dakdok. Nah, tetapi apakah kita tahu tetangga kita itu sedang baik-baik saja? Kita tidak tahu. Kalau ternyata di sana ada yang sedang tidur, ada anaknya yang masih bayi sedang tidur, atau ada yang sedang sakit, atau sedang butuh ketenangan, kita tidak tahu. Maka berhati-hatilah ketika kita sedang di dalam rumah, jangan sampai apa yang kita lakukan di rumah itu mengganggu tetangga. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau tetangga kita itu justru yang mengganggu kita? Nah, cara kelima adalah bersabar. Kalau ada tetangga kita yang suka berisik, tetangga kita sering buang sampah sembarangan, kadang di depan rumah kita dia habis makan pentol terus buang sampah di depan rumah kita. Nah, maka kita harus bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Cara yang keenam adalah tidak kikir dalam memberikan nasihat. Jadi kalau tadi ada tetangga kita yang misal suka bikin rame, tetangga kita ada yang suka bohong, tetangga kita ada yang suka ngomong kasar,
tetangga kita itu membuang sampah sembarangan, kita mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka. Tetapi ingat, berikan nasihat dengan cara yang baik. Sampaikan baik-baik dengan sopan, dengan santun. Jangan malah kalian keraskan, jangan malah kalian tegur. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Misal, si Pak Ijo nakal tetangga kita. Nah, kita jangan bentak, "Hei Pak Ijo," nggak boleh. Kita dekati, Pak Ijo, sini. Atau kita yang ke sana, "Pak Ijo, aku mau ngomong, aku bisa minta tolong nggak? Kalau di rumah jangan keras-keras ya ngomongnya. Adikku yang masih bayi nanti bangun, sering tidur, nanti kalau nangis gimana?" Atau misal si Pak Ijo itu sering buang sampah sembarangan, kita kasih tahu dengan cara yang baik, "Pak Ijo, kayaknya bagus deh kalau sampah itu dibuang pada tempatnya, itu tempat sampahnya ada. Nah, kalau sampah ditempatkan pada tempatnya, tidak dibuang sembarangan, kan bagus. Tidak ada sampah, tidak ada pemandangan yang buruk, tidak ada bau busuk. Nah, kita semua akan merasa nyaman." Nah, dan cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah berbahagia ketika tetangga kita sedang bahagia, dan kita ikut merasa bersedih ketika tetangga kita sedih. Contoh, ada tetangga kita yang habis naik kelas, ada yang habis lulus, atau habis beli sepeda motor, habis bangun rumah. Nah, terus mereka syukuran. Kita harus merasa senang, apalagi kita diundang. Datang ke undangan itu, mereka sedang berbahagia, kita ikut berbahagia. Sebaliknya, ketika tetangga kita sedang bersedih, misalkan mereka habis kecelakaan, sedang tertimpa musibah, atau orang tuanya meninggal, kita harus ikut merasa sedih. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa perumpamaan seorang mukmin yang saling mencintai adalah seperti satu anggota badan. Ketika ada satu anggota badan yang sakit, maka semuanya ikut merasakan sakit. Begitulah hubungan sebagai seorang mukmin. Ketika ada tetangganya, ada temannya yang sedang merasa sakit, nah kita ikut merasakan kesakitan itu. Nah, kalau kita ikut merasa sedih, ikut merasa sakit, itu tandanya bahwa kita sudah menjadi mukmin yang baik. Nah, baik. Jadi ada 7 tadi apa? Yang pertama adalah santun, rumusnya 3S, senyum, sapa, salam. Yang kedua adalah memberi makan kepada tetangga, dan yang ketiga adalah mengutamakan tetangga yang paling dekat, dan yang keempat adalah tidak mengganggu tetangga. Yang kelima adalah bersabar kepada tetangga yang mengganggu, dan yang keenam adalah tidak kikir dalam memberi nasihat, senang untuk memberikan nasihat kepada tetangga dengan cara yang baik, dan yang ketujuh adalah ikut senang ketika tetangga kita senang, dan kita ikut merasa sedih ketika tetangga kita sedih. Jadi itu 7 hal yang bisa kalian lakukan untuk berbuat baik kepada tetangga untuk mencapai derajat seorang mukmin. Mengapa penting berbuat baik kepada tetangga? Apa buktinya kalau kita berbuat baik kepada tetangga itu juga baik buat kita? Contohnya adalah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu baik kepada tetangga-tetangganya, selalu baik kepada teman-temannya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW punya banyak teman, dan itu teman yang sangat dekat. Justru mereka rela berkorban, bahkan rela untuk mati, rela dibunuh demi Rasulullah. Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka percaya kepada Rasulullah, dan Rasulullah sangat baik kepada mereka. Nah, kita bisa tiru karena Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Rasulullah sudah membuktikannya ketika Rasulullah itu baik kepada teman-temannya, kepada orang-orang di sekitarnya,
maka orang-orang sekitar itu akan baik kepada kita. Bahkan mereka akan berkorban untuk kita, karena kita juga sering berkorban untuk mereka. Itulah bukti bahwa berbuat baik kepada tetangga itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz sangat menunggu kabar dari ayah bunda. Ustadz sangat menantikan ketika ayah bunda kalian bercerita kepada Ustadz, Ustadz, sekarang Ahmad itu baik sama tetangganya, suka ngajak main. Ustadz, Aisyah sekarang kalau punya jajan itu selalu dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Nah, Ustadz Sulaiman kemarin, temannya Sulaiman itu sedang jatuh sakit. Sulaiman menjenguk kepada temannya yang sakit itu. Nah, Ustadz menantikan kabar-kabar itu. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua, Ustadz juga selalu diberikan hidayah, selalu diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah agar kita bisa selalu berbuat baik kepada tetangga. Baik, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada di modul dan kita akan berjumpa kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam kepada ayah bunda di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.